sejahtera di dalam naungan Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Sudah 3 bulan lebih kita tidak bersekutu di gereja, tetapi kita tetap perlu mengucap syukur karena kita bisa melakukan ibadah daring. Sungguh besar anugerah Tuhan bagi kita. Marilah kita tetap bersemangat dan mengawali kebaktian pada malam hari ini dengan memuji Tuhan, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih dan puji syukur ya Bapa, yang kami naikkan di hadapan Engkau yang telah memimpin langkah-langkah hidup kami sampai sekarang ini. Kini kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Beri kami hikmat untuk mengerti dan mampukan kami untuk melakukannya dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Setiawati, mari kita memuji Tuhan. Pujian, aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu.
hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah, mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman.
Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Tema yang diberikan kepada saya adalah memberitakan Injil di tengah keluarga. Dalam kelas katekisasi pranikah, bahan pertama adalah berkisar tentang apa itu pernikahan, apa tujuan pernikahan. Dengan ini seakan calon mempelai ini diajak untuk berpikir bahwa membangun suatu rumah tangga atau keluarga harus ada tujuan atau harus ada sasaran. Jawabannya cukup menarik. Apa harapan dengan membangun keluarga itu? Ada yang ingin sukses, ada yang ingin bahagia, membesarkan anak-anak, dan seterusnya, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, dari sekian yang pernah saya melayani dalam kelas katekisasi pranikah ini, tidak ada yang menjawab bahwa keluarga memiliki jiwa misi, yaitu memberitakan Injil di tengah-tengah keluarga itu sendiri. Tentu ini menjadi satu pergumulan buat kita bersama. Saya yakin di antara kita atau keluarga kita pasti memiliki satu impian masa depan tentang keluarga kita. Tetapi mungkin hanya beberapa yang sangat concern bahwa keluarga atau menjadikan keluarga itu sebagai wadah untuk memberitakan Injil. Dalam teks kita, dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 7 ini, ada dua keluarga yang Petrus angkat. Ayat 1 sampai dengan ayat 5, konteksnya adalah pasangan yang tidak seiman. Dan ayat yang ketujuh adalah pasangan yang seiman. Nah, mari kita akan mencoba untuk mengupas ini satu persatu. Yang pertama adalah keluarga yang berpasangan dengan tidak seiman. Konteksnya pada masa itu adalah budaya Yunani Romawi, ternyata perempuan yang menikah maka dia akan mengadopsi agama suaminya. Nah, ini dekat juga dengan di sekitar kita, pengalaman di sekitar kita. Awalnya menjadi Kristen, tetapi kemudian pacaran dan seterusnya, dan ketika menikah berpindah ke agama yang lain. Nah, rupanya Petrus concern dengan hal ini karena rupanya banyak perempuan-perempuan di gereja-gereja Asia itu yang memiliki latar belakang seperti ini. Dan nasihat Petrus adalah jangan lemah dengan hal itu. Tetapi biarlah kamu tetap kuat. Meskipun artinya mereka harus, atau budaya yang waktu itu memang membentuk mereka untuk beralih kepada agama suaminya ini. Nah, mari kita perhatikan di ayat yang pertama. Bagaimana caranya istri-istri Kristen ini tetap fight, tetap bertahan, tetap memiliki jiwa misi di tengah keluarganya itu, yang tentu tidak mudah. Nah, Petrus mengatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Tunduklah kepada suamimu. Nah, kata tunduk ini muncul di pasal sebelumnya, yaitu pasal 2 ayat 13. Tetapi kata tunduk ini dikenakan kepada budak yang tunduk kepada sang tuan. Tentu ini berbeda, meskipun akar katanya adalah sama, hupotasso. Tetapi tunduknya istri kepada suami yang tidak beriman ini, yang Petrus menyebut suami yang tidak beriman ini adalah orang-orang yang tidak taat akan firman. Kita akan membahasnya itu nanti. Tetapi tunduk di pasal 2 ayat 13 dengan pasal 3 ayat pertama ini berbeda. Ketundukan budak dengan sang tuan jelas, apalagi
Pada masa itu budak dibeli oleh Tuhan. Artinya tunduknya mereka adalah tunduk karena mereka memang tidak berdaya, dibuat tidak berdaya, dan menyerahkan diri karena ketakutannya dan ketidakberdayaannya itu kepada Sang Tuhan. Sebaliknya tunduk di ayat yang satu ini dikaitkan dengan ayat yang kelima, bagaimana perempuan yang berpengharapan kepada Allah, maka dia tunduk kepada suaminya. Artinya, ketika istri mengambil sikap tunduk kepada suami, bukan karena takut, bukan karena cari muka, bukan agar pertengkaran atau tidak pernah terjadi pertengkaran dan semua seakan baik-baik saja, tidak. Tetapi ketertundukannya adalah wujud bagaimana dia percaya kepada Allahnya, kepada Tuhan Yesus Kristus. Lebih konkret lagi, bagaimana wujud tunduk itu. Di bagian selanjutnya Petrus menuliskan, mereka suami-suami yang tidak percaya ini juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Buah dari ketertundukan itu adalah menghasilkan satu kelakuan, dan kelakuan itu memenangkan suaminya bagi Kristus. Ditegaskan lagi di ayat yang kedua, jika mereka suami-suami tidak percaya itu melihat bagaimana murni dan salehnya, kata saleh ini pun akar katanya juga berkaitan dengan perilaku hidup istri mereka itu. Jelas. Rupanya Petrus mengajak istri-istri Kristen ini untuk memberitakan Injil kepada suaminya yang belum percaya itu tanpa kata. Kesaksian tanpa kata. Ini bukan hal yang mudah. Kalau penginjilan di sekolah minggu ada buku tanpa kata. Hanya berbentuk warna-warni. Kuning, merah, hijau, hitam, dan seterusnya. Dengan tanpa kata itu ternyata mewakili Injil itu yang diyakini dan dihidupi oleh istri-istri Kristen ini. Beberapa waktu lalu ketika saya membuka Facebook, salah satu teman saya membuat tulisan di sana. Dia menceritakan begini. Seandainya pada waktu itu, artinya pada masa lampau, saya begitu memahami makna dari pernikahan dan peran seorang istri bagi suami, maka saya akan tidak akan mengambil langkah cerai seperti sekarang ini. Apa yang dia alami? Rupanya suami tercinta selingkuh. Lalu apa yang dia perbuat? Dengan perselingkuhan suami, rupanya dia merasa diremehkan sehingga dia mengatakan, aku bisa melakukan hal yang lebih dari yang kamu lakukan. Maka dia pun juga selingkuh dengan orang lain. Apakah kemudian bahagia? Dengan suami pertama dia bercerai, dengan suami kedua pun dia bercerai. Dia menyesali hal itu. Dan ada satu kalimat yang menurut saya pas dengan renungan ini. Dia mengatakan begini, peran istri sebagai penolong suami. Apa artinya? Ketika Tuhan menempatkan seorang istri sebagai penolong suami, artinya adalah ya betul-betul menolong. Menolong ketika suami dalam masalah, menolong ketika suami sedang jatuh cinta kepada
kepada perempuan lain, yang artinya dia sedang berjalan melenceng dari kehendak Tuhan. Itulah peran istri untuk menolong suami, menuntunnya kembali kepada jalan yang benar. Dia mengatakan, seharusnya aku tidak memarahi, memaki suamiku. Sebaliknya, aku harus menolong dia dengan kelemah lembutan. Dengan menghidupi Injil itu, aku menolong suamiku seharusnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tahu ini bukan hal yang mudah. Apalagi persoalan keluarga sekarang ini seakan menjadi sasaran utama bagi iblis untuk merusak anak-anak Tuhan. Tetapi Petrus menasehatkan, biarlah dengan kelakuan, dengan kemurnian hati dan kesalehan hidup, menangkan suamimu. Tentu pesan buat kita semuanya. Mungkin ada di antara kita yang masih dalam pergumulan seperti ini. Entah istrinya yang sudah Kristen dan suaminya yang belum, atau sebaliknya. Namun yang menjadi penekanan di sini adalah ketertundukan kepada pasangan yang belum seiman itu adalah perwakilan Injil yang dihidupi atau diyakini itu. Nasihat yang kedua, perhiasanmu jangan secara lahiriah, atau bahasa kerennya sekarang inner beauty. Keindahan yang dari dalam, kecantikan yang dari dalam. Inner beauty adalah kecantikan sejati dari perempuan. Mengapa kecantikan sejati? Karena muncul dari dalam diri perempuan itu. Petrus mengontraskan perhiasan luar lahiriah dengan perhiasan batiniah. Dan jelas perhiasan lahiriah di sini dikatakan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, mengenakan pakaian yang indah-indah. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, jangan keliru. Bukan artinya Petrus melarang orang membuat rambut menjadi rapi, mengenakan pakaian yang indah dan rapi, bukan itu. Apalagi konteks pada masa itu. Semua orang mengepang rambutnya. Semua orang mengenakan perhiasan atau berpakaian yang indah-indah. Tetapi yang menjadi penekanan dari Petrus adalah biarlah kesederhanaanmu itu muncul. Sehingga orang tidak diributkan dengan yang lahiriah ini. Musuh zaman modern ini bagi kaum perempuan adalah konsumerisme. Konsumerisme, hidup yang hanya menikmati, memuaskan keinginan dan kesenangan saja. Itu yang ditekankan oleh Petrus kepada istri-istri Kristen. Biarlah kamu berbeda dengan istri-istri biasa yang hanya tadi asik dengan penampilan lahiriah yang bahkan itu binasa. Sebaik apapun kita berpakaian atau semahal apapun pakaian yang kita kenakan akan membawa dampak yang kekal seperti apa dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan merasakan kepuasan ketika orang memuji, pakaianmu bagus, tapi toh selesai di situ. Tidak akan membawa dampak
yang kekal dalam kehidupan kita. Nah, apalagi kemudian jika dikaitkan dalam rumah tangga yang pasangannya belum seiman atau tidak percaya kepada Tuhan ini. Tentu mereka akan terganggu dengan perilaku istrinya yang hanya asik-asik dengan perkara-perkara lahiriah ini. Buat kita sekarang, apa perkara-perkara lahiriah itu? Yang mungkin memang tidak mengepang rambut, tetapi mengerli rambut, facial, luluran dan sebagainya, itu tidak salah. Tetapi biarlah itu bukan menjadi yang utama, atau kita keasikan di situ sementara mengabaikan hal-hal yang batiniah yang justru itu berharga di mata Allah. Mari ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, mari pasangan-pasangan yang sudah percaya kepada Kristus dalam menghadapi pasangan yang belum percaya Kristus. Ketertundukan kita didasari oleh karena kepercayaan kita kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan. Dan kita lebih memperhatikan perhiasan batiniah kita, hal-hal yang indah yang muncul dari dalam diri kita, kelemah lembutan, pengampunan, pengertian, kepedulian. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Petrus menegaskan memenangkan pasangan yang belum percaya itu dengan kelakuan dan bukan dengan perkataan? Kita harus kembali ke ayat yang pertama. Kalau Petrus menyebut pasangan yang tidak percaya itu sebagai orang yang tidak taat kepada firman, kata firman di sini merujuk pada pasal 2 ayat yang ke-18, yaitu firman Allah. Juga pasal 4 ayat 17, yaitu Injil Allah. Artinya, mereka tidak akan percaya kepada firman apa yang dikatakan oleh Allah. Bagaimana percaya kepada apa yang dikatakan oleh pasangannya yang tidak didukung dengan kelakuannya atau perbuatannya sehari-hari. Di sini kita belajar kesaksian tanpa kata ternyata lebih hidup, lebih berbicara daripada banyaknya kata. Mari kita loncat di ayat yang ke-7. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Di ayat yang ke-7 ini adalah pasangan Kristen, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Artinya menjadi pasangan yang sudah seiman, berarti memiliki kesehatian, memiliki pola pandang yang sama, memiliki keputusan yang sehati. Diawali dengan kata demikian juga. Kata ini muncul juga di ayat pertama tadi, demikian juga. Artinya bukan hanya istri, tetapi juga suami dituntut untuk hal yang sama, yaitu menghormati mereka, menghormati sang istri. Di sini dikatakan istri sebagai kaum yang lebih lemah. Lebih lemah di sini dalam pengertian secara fisik, bukan secara mental, bukan secara spiritual. Dan memang istri lebih lemah secara fisik, dan dalam kelemahannya inilah
suami harus menopang, mendukung, menghormati, memandang dia sebagai teman, pewaris dari kasih karunia. Apa artinya? Artinya adalah mengakui bahwa istri sama, sederajat di dalam menerima kasih karunia Allah. Mereka sama, berjalan bersama-sama, menikmati kesetaraan rohani dengan penuh sebagai suami dan juga istri. Nah, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, inilah pesan dari Petrus terhadap keluarga. Baik keluarga yang pasangannya belum seiman, salah satu pasangannya belum seiman, ataupun yang sudah seiman. Kalau kita perhatikan, kelakuan ternyata mewakili Injil itu sendiri daripada panjangnya kata-kata rohani kita terhadap pasangan kita. Dan Petrus konsisten ketika dia menekankan tentang kelakuan ini. Kalau kita perhatikan di pasal 1 ayat 15 dia berpesan, hendaklah hidupmu menjadi kudus. Lalu pasal 2 ayat 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Mari kita membangun keluarga kita dengan karakter ini. Karakter yang didasari oleh kebenaran firman Allah. Karakter yang dibangun oleh karena pengharapan akan Allah, percaya kepada Allah. Maka di tengah-tengah keluarga kita, Injil itu hidup. Mungkin memang kita tidak mengucapkan ayat firman Tuhan dalam sehari kesehari. Tetapi kelakuan kita, perilaku kita, perbuatan kita lebih dari sekedar ayat firman Tuhan yang kita katakan. Maka di sana Injil berbicara di tengah-tengah keluarga kita. Berkat Tuhan akan melimpah atas keluarga kita. Damai sejahtera, sukacita ada dalam keluarga kita. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk firman yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta Setiawati. Kiranya firman itu bisa kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari, juga dalam kehidupan keluarga kita. Biarlah kita senantiasa mengasihi dan melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu kita muji Tuhan bersama keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji sampai akhir mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir
mengasihi-Mu, Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kita akan mengakhiri persetuan pada malam hari ini. Doa penutup akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Setiawati. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk persekutuan ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau menolong keluarga-keluarga yang Tuhan sudah bentuk. Kiranya kami menanamkan jiwa misi dalam keluarga-keluarga kami. Memberitakan Injil, menjadi kesaksian, mempraktekkan kebenaran firman-Mu, agar keluarga-keluarga ini boleh menjadi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa masih dalam masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Engkau terus akan menolong dan menyertai pemerintahan kami. Berikan kebijakan-kebijakan ya Tuhan, hikmat untuk dapat mengatasi semuanya ini dengan baik. Sehingga pandemi COVID-19 ini dapat segera teratasi dan semuanya berjalan dengan baik. Juga untuk pemberlakuan normal baru nanti, kiranya Tuhan pun menolong. Berikan kesadaran kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga diri, terus memakai atau mengenakan protokol kesehatan dalam keseharian ya Tuhan, sehingga diri kami bertanggung jawab atas penyebaran virus corona ini ya Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mengakhiri persekutuan ini dan kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan dalam Putra Tunggal Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, perlindungan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Persekutuan telah berakhir. Dan kita akan berjumpa lagi dalam persekutuan-persekutuan yang akan datang melalui daring. Tuhan memberkati.